Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pembelajaran pada kali ini kita laksanakan secara daring. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Dan untuk presensinya, silahkan tulis nama kalian dan sertakan nomor presensi di kolom komentar. Jika pada materi sebelumnya kita belajar tentang teks negosiasi, yang mana teks negosiasi itu merupakan sebuah kegiatan komunikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah melalui kesepakatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi struktur penyusun teks biografi dan dapat membedakan ide pokok serta ide penjelas dalam teks biografi. Nah, apa sih manfaat mempelajari teks biografi? Jadi, manfaat mempelajari teks biografi adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang seorang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran inti, ini ibu ada foto dari tokoh-tokoh ternama yang mungkin juga berpengaruh bagi tumbuh kembangnya bangsa Indonesia. Nah, silahkan diamati dengan baik tokoh-tokoh di samping. Nah, kalian tahu siapa mereka dan apa kontribusinya bagi Indonesia? Ada yang tahu? Bagi yang tahu, silahkan berargumen di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama kalian dan presensi yang nantinya akan mendapat nilai tambahan dari ibu. Oke, nah pada pembelajaran kali ini kan kita akan belajar tentang teks biografi. Pada awalnya nanti ibu akan menjelaskan pengertian dari teks biografi. Kemudian kalian akan menyusun kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk melaksanakan penugasan. Baik, langsung saja masuk pada materi inti. Teks biografi. Biografi. Kata biografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mana bios berarti hidup dan grafin yang berarti tulisan. Nah, jika disatukan, kata biografi berarti sebuah tulisan yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Nah, contohnya nih, Insinyur Soekarno. Nah, perjalanan hidup Insinyur Soekarno mulai dari tempat tanggal lahirnya, perjalanan hidupnya, riwayat pendidikannya, kontribusinya bagi bangsa Indonesia, dan bagaimana bisa ia menjadi presiden pertama di Indonesia, itu diceritakan dalam sebuah teks yang mana penulis dari teks tersebut adalah orang lain. Katakanlah yang menulis teks sejarah atau kisah hidup Soekarno tadi adalah ibu, maka teks tersebut bisa dinamakan teks biografi. Akan tetapi lain halnya jika kisah hidup dari Insinyur Soekarno tadi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri, maka teks tersebut dinamakan teks autobiografi. Jadi gampangnya, teks biografi adalah sebuah teks yang berisi pengalaman hidup seseorang atau peristiwa perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah pengalaman hidup seseorang, peristiwa hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Oke, sampai sini saya kira paham semuanya. Nah, masuk pada materi selanjutnya yaitu struktur penyusun teks biografi. Struktur penyusun teks biografi ini ada 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi pendahuluan atau latar belakang dari tokoh yang diceritakan. Yang kedua berisi bagian inti dari teks biografi, yang mana menceritakan peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting yang dialami oleh tokoh yang diceritakan tersebut. Dan struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi kesimpulan atau penutup. Ya, reorientasi ini sifatnya opsional, jadi boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Jadi ketika kalian membuat sebuah teks biografi, kalian bisa mencantumkan reorientasi pada paragraf terakhir dari teks yang kalian tulis, dan juga boleh tidak mencantumkan reorientasi pada paragraf terakhir dari teks biografi yang kalian tulis. Oke, selanjutnya masuk pada ide pokok dan ide penjelas.
sebelum mempelajari lebih dalam terkait teks biografi, kalian perlu mengetahui apa itu ide pokok dan ide penjelas. Jadi, ide pokok ini merupakan sebuah gagasan utama atau inti dari satu paragraf. Nah, makanya ide pokok ini bersifat umum. Jadi, dibutuhkannya ide penjelas yang mana akan menjelaskan lebih rinci dari ide pokok tersebut. Nah, gimana sih Bu untuk mengetahui di mana letak ide pokok tersebut? Jadi, ada tiga jenis paragraf, yang mana itu letak ide pokoknya berbeda-beda. Nah, pada dasarnya ide pokok itu mengikuti kalimat utama. Jadi letak ide pokok dalam suatu paragraf itu mengikuti kalimat utama. Nah, paragraf kan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada paragraf deduktif, yang mana letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif, yang mana ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf interaktif, yang mana ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, paragraf interaktif ini juga dinamakan paragraf campuran, seperti itu. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, bahwa akan ada penugasan yang mengharuskan kalian untuk membuat sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi silahkan dibuat, kemudian Ibu akan menyajikan sebuah video tentang teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Silahkan menyaksikan videonya terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan sangat. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia.
Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tutu Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah menyimak video tersebut, apa yang dapat kalian tangkap mengenai siapa itu Ki Hajar Dewantara, bagaimana kontribusinya bagi pendidikan di Indonesia, dan lain sebagainya. Dan untuk penugasannya, silahkan tiap-tiap kelompok dari kalian untuk menemukan untuk mengidentifikasi mana struktur-struktur penyusun dari teks biografi yang berbentuk video tersebut, dan identifikasilah ide pokok dan juga ide penjelas dari setiap paragraf penyusun dari teks biografi tadi. Nah, untuk penugasannya ini silahkan kalian buat dalam bentuk dokumen, kemudian serahkan dalam link G Drive yang sudah Ibu cantumkan di deskripsi video. Serahkan tugasnya sebelum jam 12 ya. Oke, nah itu tadi untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang materi teks biografi. Yang mana teks biografi tadi merupakan sebuah teks yang berisi informasi tentang peristiwa hidup seseorang yang diceritakan oleh orang lain. Nah, adapun tadi struktur penyusun dari teks biografi ada 3, yaitu orientasi, bagian inti, dan juga reorientasi, serta penjelasan dari ide pokok dan juga ide penjelas dalam setiap paragraf penyusun teks biografi. Nah, untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari terlebih dahulu dari buku teks terkait autobiografi dan juga teks biografi yang disajikan dalam bentuk infografik. Itu untuk bekal materi pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.